Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sejenak berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Sebelum pelajaran dimulai, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pertemuan kali ini akan kita pelajari tentang hukum Pascal. Tujuannya adalah peserta didik memahami hukum Pascal dan penerapannya. Sebelum kita pelajari hukum Pascal, mari kita lihat dulu rangkuman sebelumnya. Secara matematis, tekanan hidrostatis dapat ditulis P sama dengan Rho kali G kali H. P sama dengan Rho massa jenis kali G percepatan gravitasi dan kali H ketinggian atau kedalaman. Keterangannya P tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Kemudian massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan H adalah kedalaman, satuannya meter. Kedalaman zat cair makin besar atau makin dalam, maka tekanannya makin besar pula. Jadi makin dalam, maka di titik itu tekanannya juga makin besar, ya. Nah, pada pembahasan yang lalu ada latihan soal. Mari kita koreksi bersama-sama. Soal pertama, seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Dilihat ini.
tinggi air 140 cm. Posisi ikan dari dasar bak air 60 cm. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah berapa? Kemudian soal nomor 2, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Besar tekanan hidrostatisnya adalah berapa? Ya, nomor 1 kita lihat yang diketahui. Ketinggian air dalam bak air berapa tadi? 140 cm atau 1,4 meter. Posisi ikan dari dasar bak air 60 cm atau 0,6 meter. Rho air atau massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Atau boleh kita tulis pH. Jawabannya yang diketahui H sama dengan ketinggian air dalam bak air 1,4 meter dikurangi posisi ikan dari dasar bak air 0,6 meter sama dengan 0,8 meter. Karena yang dihitung ketinggiannya yaitu mulai dari permukaan air ya, menghitungnya mulai dari permukaan air. Sehingga 1,4 dikurangi 0,6 sama dengan 0,8 meter. Hanya 0,8 meter. Tekanannya sama dengan Rho kali G kali H. pH-nya atau tekanan hidrostatisnya yaitu Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 0,8. Berarti berapa nih? 8000 Newton per meter persegi. Jadi tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah 8000 Newton per meter persegi. Sekarang nomor 2. Diketahui hanya 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya pH-nya atau tekanan hidrostatis. pH sama dengan Rho air kali gravitasi kali H. Rho airnya 1000 kali percepatan gravitasi 10 kali kedalamannya 3 meter. Sehingga hasilnya 30.000 Newton per meter kuadrat.
Jadi tekanan hidrostatis yang diterima penyelam yaitu 30.000 Newton per meter kuadrat atau Newton per meter persegi. Hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu hukum dalam ilmu fisika yang berhubungan dengan zat cair dan gaya-gaya yang ada padanya. Bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Ini contoh penampang ada dua penampang ya, yaitu penampang yang kecil dan penampang yang besar. Penampang yang kecil ini luasannya yaitu A1, kemudian yang besar luasannya yaitu A2. Nah, sesuai dengan hukum Pascal tadi, maka tekanan di A1 sama dengan tekanan di A2. Jadi P1 sama dengan P2. Dengan P1 bisa diganti dengan F1 dibagi A1. Sama dengan P2 bisa diganti dengan F2 dibagi A2. Gaya F1 dibagi luas penampang A1. Gaya F2 dibagi luas penampang A2. Keterangannya F1 yaitu gaya pada penampang A1. A1 luas penampang 1. Kalau F1 tadi satuannya Newton, luas penampangnya satuannya meter kuadrat. F2 gaya pada apa? Gaya pada penampang A2. Satuannya Newton. A2 luas penampang 2, satuannya meter kuadrat. Prinsip hukum Pascal ini banyak digunakan untuk membuat peralatan hidrolik seperti dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, rem hidrolik, dan mesin pengepres hidrolik. Prinsip ini digunakan karena dapat memberikan gaya yang kecil untuk menghasilkan gaya yang besar ya. Jadi kita cukup memberikan gaya yang kecil tapi akan mendapatkan gaya yang besar. Hukum Pascal dimanfaatkan dalam peralatan teknik yang banyak membantu pekerjaan manusia, antara lain dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, mesin hidrolik, mesin pengangkat mobil ini maksudnya ya, mesin pres hidrolik, dan rem hidrolik. Ini salah satu contoh yang menggunakan prinsip hukum Pascal yaitu pada dongkrak hidrolik. Itu ada dua penampang ya. Ada pada yang kecil A1 diberikan gaya F1, kemudian penampang yang besar A2 dengan gaya F2.
Nah, ini penjelasannya tentang dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik merupakan salah satu aplikasi sederhana dari hukum Pascal. Berikut ini prinsip kerja dongkrak hidrolik berdasarkan hukum Pascal. Saat pengisap kecil diberi gaya tekan, gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang terdapat di dalam pompa. Akibatnya, berdasarkan hukum Pascal, minyak dalam dongkrak akan menghasilkan gaya, yaitu gaya angkat pada pengisap yang besar, dapat mengangkat beban di atasnya. Jadi, dongkrak hidrolik ini kita memberikan gaya tidak begitu besar, tapi bisa mengangkat beban yang besar. Contohnya pada dongkrak hidrolik yang sering kita lihat pada yang digunakan untuk mendongkrak mobil itu ya. Contoh berikutnya hukum Pascal pada mesin hidrolik pengangkat mobil. Ini sering kita lihat pada pencucian mobil. Sering kita lihat mobil-mobil dapat dengan mudahnya diangkat ke atas. Nah, ini gambarannya. Yang penampang kecil ada A1 diberikan gaya F1. Kemudian pada A2 ini akan menghasilkan gaya F2. Aplikasi hukum Pascal berikutnya adalah mesin hidrolik pengangkat mobil ini memiliki prinsip yang sama dengan dongkrak hidrolik. Perbedaannya terletak pada perbandingan luas penampang pengisap yang digunakan. Pada mesin pengangkat mobil, perbandingan antara luas penampang kedua pengisap sangat besar, sehingga gaya angkat yang dihasilkan pada pipa berpenampang besar dan dapat digunakan untuk mengangkat mobil. Ini mesin hidrolik pengangkat mobil. Sering kita lihat pada tempat-tempat pencucian mobil ya. Contoh berikutnya hukum Pascal pada rem atau rem hidrolik. Gambarannya seperti ini ya. Aplikasi hukum Pascal berikutnya adalah rem hidrolik yang digunakan pada mobil. Ketika kita menekan pedal rem, gaya yang kita berikan pada pedal akan diteruskan ke silinder utama yang berisi minyak rem. Selanjutnya, minyak rem tersebut akan menekan bantalan rem yang dihubungkan pada sebuah piringan logam, sehingga timbul gesekan antara bantalan rem dengan piringan logam, sehingga gaya gesek ini akhirnya akan menghentikan putaran roda. Jadi kita walaupun mobilnya itu besar, untuk menghentikan mobil cukup dengan prinsip hukum Pascal ini. Cukup menginjak pedal rem yang tidak seberapa berat, maka mobil ini akan berhenti. Ini manfaat hukum Pascal. Nah, sekarang ada contoh soal hukum Pascal. Ada dua buah tabung yang berbeda luas penampangnya saling berhubungan satu sama lain. Tabung ini diisi dengan air dan masing-masing permukaan tabung ditutup dengan penghisap.
luas pengisap A1 sama dengan 50 cm persegi. Sedangkan luas pengisap A2 adalah 250 cm persegi. Apabila pada pengisap A1 diberi beban seberat 100 Newton, berapakah besar gaya minimal yang harus bekerja pada A2 agar beban tersebut dapat diangkat? Berarti ini yang kita cari F2-nya. Yang diketahui A1-nya 50 cm persegi, A2-nya 250 cm persegi. Sedangkan F1-nya gaya pada penampang A1 100 Newton. Yang ditanya yaitu F2. Jawabannya, rumusnya yaitu F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1-nya 100, A1-nya 50, sama dengan F2 dibagi A2-nya 250. Jadi F2-nya sama dengan 100 kali 250 dibagi 50. F2-nya sama dengan 500 Newton. Itu ya. Berarti kita memberikan F1 sebesar 100 Newton dapat menghasilkan F2 500 Newton. Ini mempermudah pekerjaan manusia ya. Dengan gaya 100 Newton dapat mengangkat atau menghasilkan gaya 500 Newton. Nah, ini ada latihan soal, coba nanti kalian kerjakan. Sebuah alat pengangkat mobil menggunakan luas penampang pengisap kecil 10 cm persegi dan pengisap besar 50 cm persegi. Berapakah gaya yang harus diberikan agar dapat mengangkat sebuah mobil 20.000 Newton? Coba dikerjakan ya. Nah, mari kita rangkum hasil pertemuan kali ini. Bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Secara matematis dapat ditulis P1 sama dengan P2. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Contoh peralatan yang menggunakan prinsip kerja hukum Pascal antara lain dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, pengangkat mobil, rem hidrolik, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama berdoa sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta.
Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian dulu materi kali ini. Tetap semangat, berdoa dan belajar. Pasti kalian sukses. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.